Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai titik impas atau break-even point. Perkenalkan, nama saya Tausif Fadila. Nama saya Lutfia Gania Rifka. Perkenalkan, saya Nadia Nabila. Nama saya Revina Revalina. Next. Indikator yang pertama, peserta didik mampu menghayati bahwa akal, pikiran, dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk menghitung dan mengetahui tujuan serta manfaat dari break-even point, serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Yang kedua yaitu menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam materi break-even point. Yang ketiga ada mempresentasikan karya dan proposal break-even point dengan perilaku jujur dan percaya diri. Next. Dan di materi break-even point itu dibagi menjadi 6, yaitu ada pengertian break-even point, yang kedua ada tujuan break-even point, yang ketiga ada elemen pembentuk break-even point, yang keempat ada faktor meningkatkan break-even point, yang kelima ada cara menghitung break-even point, dan yang keenam ada analisis pembuatan zat warna alam indigo. Lalu apa sih BAP itu? BAP atau break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi break-even point is a point in which income equals to capital, no loss or profit. A business is said to be feasible if the production BAP value is greater than the current number of units produced, and the BAP price must be lower than the current price. Jadi BAP itu titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi tidak terjadi kerugian atau keuntungan, atau biasa disebut dengan nilai impas. Jadi suatu usaha dikatakan layak jika nilai BAP-nya lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BAP harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini. Next. Lalu ada juga tujuan break-even point. BEP analysis is used to determine the period of capital or investment in an activity or as a capital return limit. The purpose is for the company's field of sales spared from loss and getting to the maximum profit. Jadi analisis BEP ini digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal dan investasi suatu kegiatan usaha sebagai penentu batas pengembalian modal. Tujuannya di sini yaitu agar bidang penjualan perusahaan terhindar dari kerugian dan mendapat keuntungan yang maksimal. Lalu ada elemen pembentuk break-even point. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan proses produksi. Yang kedua yaitu variable cost. Variable cost atau biaya tidak tetap adalah biaya yang nilainya dapat berubah per unitnya. Yang ketiga yaitu price. Price atau harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya produksi yang dibutuhkan ditambah dengan nilai keuntungan. Yang keempat adalah revenue. Revenue atau penghasilan adalah pendapatan yang didapat dari semua hasil penjualan produk. Next. Selanjutnya itu ada faktor meningkatkan BAP. Yang pertama itu ada peningkatan penjualan pelanggan. When there is an increase in customer sales, it means there is a higher demand. Jadi ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Yang kedua ada kenaikan biaya produk. When customer sales or product demands remains the same while variable cost price increase, the BEP also increase due to addition costs.
Jadi ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama sementara harga biaya variabel meningkat, BIP juga naik karena adanya biaya tambahan. Yang ketiga ada perbaikan peralatan. Equipment filter also means higher operating costs and therefore higher break-even. Jadi kegagalan peralatan juga berarti biaya operasional yang lebih tinggi dan oleh karena itu impas yang lebih tinggi. Next. Di sini ada cara menghitung BP. Yang pertama itu ada production BP. Caranya adalah total biaya dibagi dengan harga penjual. Selanjutnya ada price BP. Caranya dengan total biaya dibagi harga penjual. Next. Yang selanjutnya ada analisis pembuatan zat warna alam indigo. Poin yang pertama, the spray aerator can be used for 3 years, therefore the fixed cost uses the prefixture of year with a fixed pattern. The price of a new spray aerator is 3 million rupiah. Yaitu alat spray aerator dapat digunakan selama 3 tahun, oleh sebab itu biaya tetap yang digunakan merupakan biaya penyusutan per tahun dengan pola penyusutan tetap. Harga alat spray aerator baru adalah 3 juta rupiah. Poin yang kedua, the land use 400 meter with a 1 year lease system. The cost component in calculated according the production period. Yaitu lahan yang digunakan adalah 400 meter dengan sistem sewa atau sewa 1 tahun. Komponen biaya lahan yang dihitung sesuai dengan masa produksi. Poin yang ketiga, labor use the 1 person wage a day 50,000 rupiah. Tenaga kerja yang digunakan adalah 1 orang, upah per harinya adalah 50.000. Next. Poin keempat, the production cycle, the adjusted harvest period of the tilapia leaf, which is 1 every 3 months. The production process takes 6 days. The product passed. Yaitu siklus produksi disesuaikan dengan masa panen. Daun nila yaitu 3 bulan sekali. Produksi memerlukan waktu selama 6 hari sampai menghasilkan pasta. Poin kelima adalah produksi dilakukan di gedung milik sendiri sehingga dalam kasus ini tidak dinyatakan sebagai bagian dari komponen biaya. Production is carried on building, so this case is not started as part of the cost component. Poin keenam, two buckets with a capacity of 100 liter are used with a price of 100,000. Ember kapasitas 100 liter digunakan sebanyak 2 buah dengan harga masing-masing adalah 100.000 rupiah. Next. Poin selanjutnya, immersion basket used 2 pieces at the price 50,000 rupiah. Yaitu keranjang perendaman digunakan 2 buah dengan harga 50.000 rupiah. Selanjutnya, soaking bucket and paste can be used for the 2 years. Ember dan keranjang perendaman dapat digunakan selama 2 tahun. Dan poin yang terakhir, the price of indigo natural dye paste in the market in very differs, and this analysis use an average figure of 50,000 rupiah. Yaitu harga pasta zat warna alam indigo di pasaran sangat beragam. Dan pada analisis ini digunakan angka rata-rata yaitu 50.000 rupiah per kilogram. Next. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu sumber-sumber dari materi yang telah ada di PPT. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.